Sebagai auditor bea cukai, pekerjaan kami cukup menantang. Kami datang langsung ke perusahaan, memeriksa dokumen, menelusuri alur barang, hingga memastikan fasilitas kepabeanan dan cukai benar-benar digunakan sesuai aturan. Halo, saya Elsa, pegawai yang bertugas di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Kalau mendengar kata audit, mungkin yang terbayang adalah sesuatu yang menegangkan. Banyak orang langsung berpikir tentang pemeriksaan, kesalahan, atau bahkan hukuman. Padahal, sebenarnya audit bea cukai punya peran yang jauh lebih besar dari itu. Sederhananya, kami memastikan semuanya berjalan fair. Kalau dianalogikan dengan pertandingan sepak bola, petugas bea cukai di pelabuhan itu seperti wasit di lapangan. Mereka mengawasi langsung proses keluar masuk barang. Nah, audit bea cukai itu seperti VAR atau Video Assistant Referee. Kami tidak selalu berada di lapangan saat pertandingan berlangsung, tetapi kami menonton ulang rekamannya. Kami memeriksa kembali apakah ada pelanggaran yang terlewat, apakah ada data yang tidak sesuai, atau apakah ada kewajiban yang belum dipenuhi. Tujuannya bukan untuk membatalkan pertandingan, tetapi supaya hasilnya tetap adil. Perusahaan yang sudah patuh jangan sampai dirugikan oleh perusahaan yang bermain curang. Karena itu, audit memiliki peran yang sangat penting. Selain audit, ada juga mekanisme lain yang disebut penelitian ulang atau penul. Kalau audit memeriksa perusahaan secara lebih menyeluruh, penelitian ulang lebih fokus pada pemeriksaan dokumen kepabeanan tertentu yang membutuhkan tindakan cepat. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kewajiban negara yang terlewat hanya karena kesalahan administrasi atau kekurangan data. Meski prosesnya lebih singkat dibanding audit, penelitian ulang tetap memiliki kekuatan untuk menetapkan kembali kewajiban kepabeanan. Peran ini sangat penting, terutama untuk mengamankan potensi penerimaan negara dalam batas waktu yang tersedia. Dalam sistem kepabeanan Indonesia, perusahaan diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan kewajibannya sendiri. Sistem ini disebut self-assessment. Namun, setiap sistem berbasis kepercayaan tetap membutuhkan mekanisme pengawasan. Disinilah audit berfungsi. Audit membantu memastikan bahwa penerimaan negara benar-benar masuk sesuai ketentuan. Selain itu, audit juga memberikan efek jera bagi pihak yang mencoba menyalahgunakan fasilitas atau menghindari kewajiban. Bayangkan kalau audit tidak ada. Perusahaan yang tidak patuh mungkin akan merasa aman karena tidak ada pemeriksaan mendalam. Potensi penerimaan negara bisa bocor dalam jumlah besar. Dan yang paling dirugikan, justru perusahaan yang sudah tertib mengikuti aturan. Lalu, sebenarnya, apa tujuan utama audit? Tujuan utama audit adalah menguji kepatuhan. Kami ingin memastikan bahwa kegiatan impor, ekspor, maupun peredaran barang kena cukai berjalan sesuai ketentuan. Dalam hal ini, audit bukan semata-mata untuk menghukum. Justru kami juga melakukan pembinaan. Salah satunya melalui coaching klinik, yaitu sesi pendampingan kepada perusahaan untuk menjelaskan temuan, penyebab kesalahan, dan langkah perbaikan agar masalah yang sama tidak terulang. Lalu, bagaimana proses audit dilakukan? Semua dimulai dari manajemen risiko. Tidak semua perusahaan diperiksa. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan audit, tim audit akan menganalisis pembukuan, dokumen kepabeanan, dan data elektronik perusahaan. Kami juga melakukan wawancara hingga memeriksa fisik sediaan barang, serta menelusuri arus barang. Setelah seluruh pengujian selesai, hasilnya dibahas bersama perusahaan sebelum akhirnya dituangkan dalam laporan hasil audit. Kalau ditemukan pelanggaran administratif, tindak lanjutnya bisa berupa tagihan kekurangan pembayaran atau sanksi administratif. Namun, jika ditemukan indikasi pidana, unsur kesengajaan, penipuan, atau tindakan merugikan negara, kasusnya bisa ditingkatkan ke proses penyidikan. Meski begitu, perusahaan tetap memiliki hak untuk menyampaikan keberatan atau banding sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pekerjaan audit juga penuh tantangan. Volume perdagangan internasional terus meningkat. Sistem perusahaan makin canggih. Data transaksi bisa mencapai ribuan, bahkan jutaan.
Sementara jumlah auditor tentu terbatas. Karena itu, Bea Cukai terus bertransformasi melalui pengembangan e-audit. Dengan pemanfaatan big data, data analytics, dan kecerdasan buatan, proses audit diharapkan menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih efektif, merata, dan meminimalisasi atau mengurangi interaksi langsung. Transformasi digital ini juga diterapkan dalam penelitian ulang. Salah satunya melalui pemanfaatan Identification and Classification Assistant. Teknologi ini membantu petugas mengidentifikasi dan mengklasifikasikan barang secara lebih cepat dan konsisten. Namun, tentu saja, keputusan akhirnya tetap berada di tangan petugas yang melakukan analisis profesional. Ini penting supaya pengawasan tetap mampu mengikuti perkembangan dunia usaha yang bergerak sangat cepat. Di balik semua tantangan itu, ada satu hal yang selalu kami pegang, integritas. Karena menjadi auditor bukan hanya soal memeriksa angka dan dokumen, tetapi juga soal menjaga kepercayaan negara. Kami sadar bahwa pekerjaan ini memiliki risiko dan tanggung jawab yang besar. Selain itu, ada juga pengalaman penelitian ulang dengan nilai tagihan mencapai lebih dari 7,5 miliar rupiah. Menariknya, perusahaan tersebut sudah sangat berpengalaman di bidang kepabeanan dan cukup memahami aspek hukum. Bahkan, di waktu yang sama, perusahaan juga sedang menjalani proses banding atas materi serupa. Situasi seperti ini membuat tim harus bekerja ekstra hati-hati, objektif, dan benar-benar kuat dari sisi data serta dasar hukum. Karena pada akhirnya, penerimaan negara yang berhasil diamankan akan kembali kepada masyarakat. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2025, kegiatan audit dan penelitian ulang Bea Cukai berhasil mengamankan penerimaan negara lebih dari 1,6 triliun rupiah. Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada pembangunan jalan, sekolah, layanan kesehatan, hingga berbagai program publik yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat luas. Peran audit Bea Cukai juga tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Di tingkat internasional, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dipercaya mewakili Indonesia dalam ASEAN Customs Enforcement and Compliance Working Group. Forum ini menjadi wadah kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang pengawasan dan kepatuhan kepabeanan. Indonesia bahkan ditunjuk sebagai Country Coordinator untuk bidang compliance. Jadi, ketika berbicara tentang audit Bea Cukai, sebenarnya kita sedang berbicara tentang upaya menjaga keadilan dalam perdagangan dan menjaga hak negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dan bagi kami, itu bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah amanah sekaligus kebanggaan.